pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Tekemu dadi tombo ngobati ati sing ora. Muga ikhlas nampa tekan besok nanti. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mau semangati sapeloku sing mrebes. Papo jane ati kinara kembange wangi. Sabar-sabar no momong aku, muga selawase dadi siji. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemati nemu slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemati, yang pergi biarlah pergi, ono kowe sing jami. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mau semangati ngusapeloku sing brebes. Berbagai jejak peninggalan kolonialisme Belanda masih dapat kita temukan di berbagai penjuru tanah air. Salah satu peninggalan paling fenomenal, megah, dan penuh misteri adalah Benteng Van den Bosch di Ngawi. Pada zaman dahulu, Benteng Pendem di Ngawi ini merupakan salah satu pusat pertahanan militer terkuat pemerintah kolonial Hindia Belanda semasa perang. Benteng dengan gaya khas Eropa ini merupakan benteng pertahanan yang sangat kokoh di masanya. Sampai-sampai hingga hari ini, kemegahannya masih bisa kita lihat dan rasakan langsung bagi siapapun yang mengunjunginya. Benteng Hindia Belanda yang saat ini berada di bawah pengelolaan Batalion Artileri Medan 12 Kostrad ternyata memiliki julukan unik. Masyarakat Ngawi dan sekitarnya lebih mengenal benteng ini dengan sebutan Benteng Pendem. Mengapa benteng militer ini mendapat julukan sebagai Benteng Pendem? Benteng Van den Bosch ini selain kita kenal sebagai Benteng Van den Bosch, juga dikenal sebagai Benteng Pendem. Mengapa disebutkan sebagai Benteng Pendem? Karena begitu lebatnya vegetasi yang ada di sekitar Benteng Van den Bosch yang menutupi areal benteng ini. Apabila dilihat dari posisi sungai atau arah sungai, maka benteng ini tidak kelihatan sama sekali. Hanya kelihatan gundukan bukit hijau dari arah sungai. Apabila dilihat dari posisi depan pun, benteng ini tidak kelihatan karena hanya kelihatan gerumbulan semak belukar maupun pohon-pohon yang menutupi areal sekitar benteng itu. Konon pasukan VOC juga dengan sengaja memelihara buaya-buaya ganas di parit pertahanan mereka. Kondisi ini kabarnya menyebabkan banyak korban dari para pasukan pengikut Pangeran Diponegoro yang melakukan penyerangan terhadap benteng Van den Bosch. Tak terhitung banyaknya korban akibat dari berbagai pertempuran di tempat ini.
Konon, hal ini jugalah disinyalir sebagai penyebab Benteng Pendem menyimpan banyak kisah yang akan membuat bulu kuduk berdiri bagi siapapun yang pernah mendengar atau bahkan menyaksikannya secara langsung. Kami mencoba mencari informasi kepada seorang penjaga di Benteng Van den Bosch. Benarkah kisah-kisah mengenai keangkeran Benteng Pendem yang selama ini santer terdengar oleh masyarakat Ngawi dan sekitarnya? Pak Bambang telah bertahun-tahun menjaga areal Benteng Pendem. Dari beliaulah kami mendapat banyak kisah yang konon disampaikan langsung oleh para pengunjung di benteng tua ini. Di keempat sudut benteng terdapat lubang-lubang yang dahulu berfungsi sebagai penjara. Lihatlah, kondisi ruangan penjara sangat tidak manusiawi. Tempat ini telah memakan banyak korban jiwa di masanya. Konon di sudut-sudut penjara inilah para pengunjung sering mendengar suara-suara dari mereka yang tidak tampak wujudnya. Ini lokasinya penjara atau tahanan zamannya Belanda, sesuai dengan tingkat kesalahannya. Jadi ada yang ruangan besar, bahkan ada yang paling kecil ini. Ini bahkan duduk aja susah. Jadi dulu tenaga rodi, tenaga paksa yang ditahan oleh Belanda bahkan disiksa sampai meninggalnya di sini. Jadi yang sering kita dengar itu suara jeritan, ya minta tolong, yang intinya itu ya disiksa sama Belanda, terus minta bantuan doa dari kita. Tempat yang seringkali dilaporkan terlihat sosok-sosok makhluk astral adalah sebuah ruangan yang dahulu difungsikan sebagai kamar mandi. Terlihat akar sebuah pohon besar menjalar di beberapa bagian dinding. Pemandangan ini kian menambah aura magis dan membuat merinding orang yang berani memasukinya. Konon, ruangan ini dihuni oleh sesosok wanita paruh baya berkebaya khas Jawa yang sering menampakkan diri. Lokasi dulu bekas toilet zamannya Belanda. Ya sekarang sudah ditumbuhi pohon yang akarnya sampai ke bawah. Ini dihuni oleh seorang nini yang cantik. Walaupun tua tapi wajahnya tuh masih bersih cantik. Pakaiannya pakaian kayak orang Jawa itu. Pakaian kebaya. Dari pengunjung itu kalau yang bisa merasakan itu di sini tuh enak, hawanya sejuk.